Sekarang kita bahas bab tahlil. Bab tahlil. Ini penting sekali karena yang gak enak dibawa isu begini, tahlilan ajaran Hindu. Betul. Jadi orang Jawa ini dulu Hindu semua. Orang Jawa Hindu semua. Tersisa adat Hindu diambil Wali Songo, kemudian dijadikan tahlilan. Ini informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan. Siapa bilang orang Jawa dulu Hindu semua? Satu itu. Ya kan, kita harus belajar sejarah dulu kan, berarti kan ya. Harus belajar sejarah. Apakah betul di Jawa ini dulu ada adat tahlilan seperti di Bali? Orang Hindu punya acara 40 hari, 100 hari, 1000 hari, seperti itu. Apakah di Jawa dulu ada? Nah, kenyataannya di Pulau Jawa itu ya sirna atau sirna kan? Kalau memang itu adat yang meresap karena sebuah ajaran agama, maka tidak akan mengakar kuat dengan adanya agama baru yang benar, yang udah mengambil alih adat tersebut. Ternyata tahlilan itu bukan ajaran Hindu. Itu yang harus kita yakini dulu. Bukan ajaran Hindu. Judulnya aja nggak ada orang Hindu tahlilan. Garis bawahi dulu, orang Hindu tahlilan nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan tahlilan ajaran orang Hindu, itu orangnya bodoh sekali. Ya, bodoh sekali. Nggak ada orang Hindu tahlilan sampai hari ini, saya belum ketemu. Kecuali kalau orang Hindu masuk Islam kemudian ikut tahlilan. Nah, itu lain masalah. Jadi judulnya kita bereskan dulu. Tahlilan ini, tadi tahlilan itu bukan ajaran Hindu. Ya, cari di kitab-kitab Hindu, ada enggak 40 hari kumpul baca la ilaha illallah, hatamkan Al-Quran, baca surat Yasin, ada? Enggak ada. Jelas tidak? Tidak ada. Terus mesti ngomong gini, ya memang enggak ada, tapi mirip. Ini mirip. Itu mirip, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, mirip. Oh, jadi berdasarkan kemiripan Anda kemudian memberikan label. Nanti ya, kalau ada saya itu mirip orang Cina, nanti dibilang Habib Novel. Nanti saya mirip orang Belanda, dibilang Habib Novel. Saya mirip orang Jepang, dibilang Habib Novel. Repot atau nggak repot ini? Repot. Nanti begitu ada ajaran Islam yang mirip dengan ajaran agama lain, nanti dibilang Islam itu mirip. Nah, contoh, nyantai aja. Contoh, misalnya puasa Asyura, tanggal 10 Asyura, betul? Puasa tanggal 10 Asyura mirip dengan ajaran apa ini? Ajaran ya Yahudi. Apakah kemudian kita bisa mengatakan, oh Nabi itu ikut-ikut Yahudi, tinggalkan puasa Asyura? Apakah seperti itu? Tidak kan? Sangat berbeda antara puasa Asyuranya versi Muslim dengan puasa Asyura versi Yahudi. Berbeda. Syariat puasanya juga beda, adanya kesamaan waktu, bahkan kesamaan niat. Rasulullah itu niatnya puasa Asyura adalah untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sama dengan niatnya orang-orang Yahudi. Begitu yang disampaikan dalam hadis. Ya kan? Kenapa kalian puasa? Hari ini hari diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun, kata orang-orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kalau bil makna aku hidup sampai tahun depan aku akan puasa. Karena senang ini, bagus nih. Nabi Musa, nahnu hak, kita lebih berhak untuk mensyukuri Nabi Musa. Justru tersemangati, kita lebih berhak syukuri Nabi Musa. Di sini jadi dalil. Ya jadi dalil. Adanya kesamaan bukan berarti kemudian tidak boleh. Tapi bukan berarti kalau nyamain baik. Kita ini di tengah-tengah. Menyerupakan diri dengan kebatilan nggak boleh. Ya, dengan kebatilan nggak boleh. Tapi kalau ada yang baik, kita serupa boleh. Puasa baik atau nggak baik? Islam kalau lihat orang puasa, agamanya apapun mengatakan puasa itu baik. Sedekah baik enggak? Baik. Agama apapun sedekah, Islam mengatakan sedekah itu baik. Jadi kalau ada sebuah kegiatan yang baik, kemudian kita serupa dengan kegiatan itu, Islam is oke saja. Yang nggak boleh menyerupai keburukan dari siapapun, tersebut menyerupakan diri dengan keburukan. Kalau ada orang yang zina, ya kemudian kita menyerupakan diri, kita kawin kontrak, lah nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Ini tersebut.
Ada penyerupaan dengan zina seperti itu. Nah kalau serupa tapi tak sama, sama-sama puasa, tanggalnya sama, bahkan ada hakikat yang niat sama mensyukuri Nabi Musa, tapi puasanya itu tidak sama syariatnya, jamnya, waktunya, aturannya, maka bisa dikatakan Yahudi puasa, Muslim juga puasa. Paham ya? Maka jangan tertipu dengan orang yang mengatakan orang Hindu juga ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari dan seterusnya. Kita jawab Muslim juga ada 3 hari, 7 hari dan 40 hari. Di Islam juga ada. Nah kalau saya bilang di Islam juga ada, maka saya harus kemukakan dalil. Ojo asmuni, jangan asalmu muni. Kalau orang tadi mengatakan itu tahlilan dari Hindu, namanya asalmu muni. Kalau saya katakan ini dari Islam, bukan asal bunyi. Imam Suyuti udah menjelaskan panjang lebar di buku itu, silakan Anda baca. Bahwasanya dulu itu biasa sahabat kalau ada yang meninggal dunia minta 40 hari ditemani di makamnya. Ditemani dalam arti apa? Didatangi, dibacakan Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan dibuatkan makan selama 7 hari berturut-turut. Nah kemudian ada orang mengatakan, nah ini sekarang kalau ada orang meninggal dunia itu pakai ngasih berkat-berkat itu. Kan Rasul melarang ada nyala api di rumah orang yang meninggal dunia. Betul? Ada riwayat begitu ya? Maksudnya apa? Rasul tidak mau umat Islam tidak punya toleransi, tepo seliro dan tenggang rasa kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Jangan sampai orang yang sedang kesusahan dalam keadaan duka kemudian kok dipaksa suruh melayani tamu, Jadi kalau ada orang meninggal dunia kita ke sana mertamu takziah, nggak disuguhi, itu wajar-wajar saja. Nah yang lagi berduka nggak usah mikir-mikir ora penak aku ora nyuguhi, nggak usah. Kamu lagi berduka mikir saja yang meninggal dunia, donga no. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang meninggal dunia itu yang berduka tidak pernah masakkan untuk tamu-tamunya. Yang masakkan kalau nggak tonggonya, ponaannya, pak leknya, pak D-nya, mbok D-nya, buleknya, pamannya, bibinya, sepupunya, tetangganya dan lain sebagainya. Nggak mungkin seorang suami istrinya meninggal dunia suaminya ke dapur masak, nggak mungkin. Itu gilanya luar biasa. Nggak mungkin ada seorang istri suaminya meninggal dunia istri itu ke dapur masak, dia tidak ngurusin jenazah, justru masak. Ini yang tidak dianjurkan oleh Islam. Tapi i'malu isna'u, Rasul perintahkan pada sahabat masakkan itu keluarga Ja'far. Ketika Sayyidina Ja'far At-Thayyar meninggal dunia, Rasul perintahkan isna'u, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana orang menghukumi dengan prasangka? Itu kalau tahlilan itu yang punya rumah itu yang lagi berduka repot. Saya ngomong sopo. Ini namanya menghukumi dengan prasangka, bukan dengan dalil. Justru kita mengamalkan hadis Rasul. Justru kita itu datang ke rumah yang berduka sebagai kerabat, membantu memasakkan tamunya. Dan itu berapa hari? Nggak boleh masak. Masak 40 hari nggak boleh masak. Jangan picik gitu ya. Yang berduka nggak boleh masak kapan? Ya ketika ada jenazah, suruh sibuk mikirkan yang meninggal, mengurusi jenazah. Lah kalau jenazahnya udah pergi, ya lanjutkan kehidupan. Kehidupan. Ada tamu ya temuin tamumu. Kecuali kalau wanita yang iddah, maka ada aturan-aturan syariat. Tapi itu kita tetap dianjurkan, bantulah yang meninggal agar tidak repot keluarganya. Makanya tetapkan kerabat, bantu di situ masakkan dan lain sebagainya. Nah itu yang meninggal, istrinya meninggal, suaminya beli roti, dibagi-bagi. Oh yang nggak boleh kan masak toh mas. Kalau beli roti kan nggak repot toh ya. Beli roti kan sodakoh toh ya. Kalau sedekah untuk yang meninggal dunia kan Rasul justru menganjurkan toh. Ketika ada seorang anak mengatakan ibuku kalau masih hidup pasti dia akan bersedekah, tapi dia udah meninggal ya Rasulullah, gimana kalau aku sedekah atas namanya? Sedekahlah, Rasul perintahkan. Makanya kita kalau sedekah untuk yang meninggal dunia maka itu oke-oke saja. Jelas sampai di sini. Lalu itu Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai ngirimkan Al-Quran, nggak sampai. Yang ngomong Imam Syafi'i. Tolong kalau ngutip ucapan Imam Syafi'i yang cetok. Yang jelas saya madhab Syafi'i. Jenengan madhabnya nggak cetok, jangan jaya pakai madhab Syafi'i. Ya, saya madhabnya Syafi'i. Dan ingat,
ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia madhabnya Syafi'i, tidak ada satupun yang ngirimkan Al-Quran untuk yang meninggal dunia, nggak ada. Yang ada mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia dengan kalimat Allahumma, ya Allah tolong kirimkan, dalam bentuk doa. Dan ijma ulama, entah itu Ibnu Taimiyah atau Syekh Abdul Wahab atau siapapun mengatakan doa untuk yang meninggal dunia sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita mengatakan ila ruh kepada ruh, itu yang dimaksud adalah ya Allah sampaikan pahala Al-Fatihahku, Yasinku, tahlilku, tasbihku, tahmidku, takbirku, sholawatku, sedekahku kepada ruh fulan. Artinya kita sedang berdoa. Makanya nanya kepada pengamal tahlil, karepmu ila ruh ki apa? Paham ya? Jelas semuanya?